Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah kabar hari ini baik-baik saja? Alhamdulillah. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita semua ya, untuk berada di sini dalam keadaan sehat ya Allah sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam atau munakahat. Ya, selanjutnya kita membaca dahulu ya. Ya, saya absen terlebih dahulu. Fadli hadir, alhamdulillah. Ridwan hadir. Miftah hadir. Sari hadir. Sugeng hadir, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini masuk semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pembelajaran pada hari ini adalah mengetahui pernikahan dalam Islam, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya, mengetahui hukum syarat dan hukum sah, dan memahami mukrim perwalian, mengetahui hak-hak kewajiban suami istri, dan mengetahui hak yang memutuskan ikatan pernikahan dan menjelaskan masalah. Untuk pokok pembahasan pada pertemuan kali ini adalah makna nikah, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, kriteria memilih jodoh, pacaran atau pendekatan, rukun dan syarat pernikahan, mahram dan pernikahan. Mungkin ada yang tahu semuanya tentang makna pernikahan? Kalau belum tahu ini, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsakon ghaliza untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana telah dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 21 yang artinya bagaimana kamu mengambilnya kembali padahal kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Serta yang dimaksud sebagai mitsakon ghaliza atau ikatan yang agung tadi adalah ikatan atau perjanjian pernikahan yang agung antara laki-laki dan perempuan yang sudah dihalalkan Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Tujuan dari pernikahan mendapatkan ketenangan dari ridho Allah, mengikuti sunnah Rasul, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, mendapatkan kerukunan dan menyambung silaturahim dan memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya mendapatkan ketenangan dari ridho Allah. Mungkin Agung bisa dibaca ayat sucinya. Ya, alhamdulillah. Dan untuk artinya adalah, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum. Pernikahan itu adalah mengikuti sunnah Rasul atau ajaran Rasulullah SAW. Anikahu asunati faman rohiba wan sunati falaisa minna. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukanlah golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini nanti ada yang ingin langsung menikah atau bekerja dahulu atau sekolah lagi. Oh, Ridwan kamu langsung nikah? Oh, alhamdulillah, gak apa-apa. Langsung halal.
Ya, selanjutnya adalah hukum-hukum pernikahan. Ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yo, Sari, apakah yang dimaksud dengan hukum pernikahan yang wajib? Hukum pernikahan wajib adalah apabila seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan karena zina merupakan dosa besar. Menurut Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina. Jadi untuk teman-teman semua, untuk yang sudah mampu dan merasa tidak kuat untuk menahan zina, langsung nikah saja. Selanjutnya adalah hukum sunnah. Apabila orang yang mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina disebabkan karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah namun tidak sampai wajib. Bila dia menikah tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah. Hadis dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, menikahlah karena aku bangga berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat dan janganlah kalian menjadi seperti para rohib Nasrani. Jadi kita harus segera-segera menikah ya. Ibnu Abbas berkata, orang yang tidak mau menikah merupakan orang yang tidak sempurna ibadahnya. Hukum pernikahan haram jika bertujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangan. Tidak lengkap syarat sahnya dan rukunnya seperti tidak ada wali dan saksi dan tidak mampu memberi nafkah, itu jadi diharamkan. Makruh jika laki-laki tidak sanggup menafkahi dan lahir batin dan belum mampu cukup usianya. Mubah adalah hukum mubah. Orang-orang yang berada posisi tengah-tengah antara hal mendorong keharusan untuk menikah dengan hal-hal yang tercegahnya untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya. Kriteria memilih jodoh terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berisi wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih wanita yang bagus agamanya atau keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Jadi tipe-tipe wanita yang harus dinikahi itu ada 4, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya atau nasabnya, keturunannya, karena paras cantiknya, dan karena keagamanya. Jika kamu tidak mendapatkan keempat itu, maka pilihlah yang satu yang bagus agamanya, maka kamu adalah orang yang beruntung. Jodoh adalah rahasia Allah dan setiap manusia sudah ada jodohnya masing-masing, namun tidak mutlak 1:1. Jika di dunia tidak ditemukan, sangat mungkin di akhirat. Jangan terburuk sangka kepada Allah dan berusaha maksimal dan berdoa serta memperbaiki diri. Jangan terlalu berlebihan atau selektif dalam menentukan kriteria jodoh karena faktor agama yang paling utama. Jadi kita nggak usah muluk-muluk untuk memilah jodoh, terutama untuk perempuan-perempuan ya, nggak usah milih-milih yang ganteng kaya itu seperti itu. Yang penting adalah agamanya kuat, imannya kuat, dan mampu membimbing nanti sampai ke akhirat. Tahapan pernikahan yang pertama adalah ta'aruf atau mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap baik jasmani, rohani maupun finansial, bukan untuk berpacaran. Bisa melalui keluarga atau sahabat dan mungkin bisa lewat cara lain atau berkonsultasi dengan orang yang dipercaya seperti guru.
konsultasi kepada orang yang sudah pengalaman dalam hidup dan istikharah, sholat memohon untuk ditetapkan pilihan hati dan jodoh kita. Macam pernikahan yang pertama adalah nikah resmi. Nikah yang tercatat pada kantor urusan agama atau KUA. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah. Kemudian keduanya berumah tangga dan hukumnya halal. Yang kedua adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak, ialah menikah dengan batas waktu tertentu, misalnya selama 3 bulan, 3 tahun. Tujuannya hanya memperturutkan hawa nafsu, biasanya dilakukan oleh golongan Syiah dan hukumnya haram. Pernikahan ini dulu sering terjadi dalam masa peperangan, tapi sekarang sudah dilarang. Selanjutnya adalah nikah siri. Syarat dan rukunnya dipenuhi, tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, tidak dibukukan oleh KUA atau catatan sipil, serta tidak dipublikasikan secara luas. Dampak negatifnya lebih besar dan lebih baik dihindari. Selanjutnya etika bertaaruf. Apa etika bertaaruf? Mungkin ada yang tahu. Kalau tahu nanti saya kasih hadiah. Etika yang pertama adalah tidak boleh berkholwat atau berdua-duaan, atau bisa dalam tempat yang sepi. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ditemani oleh keluarga ataupun teman, dan tidak bersentuhan, tidak saling pandang memandang, dan tidak membuat suara yang mendayu-dayu sehingga mengundang perhatian. Terus terang terhadap menikah dengan kondisi pribadi masing-masing. Lalu syarat pernikahan terbagi menjadi 2, yaitu syarat sah dan syarat kesempurnaan. Syarat sahnya ada 2, yaitu seagama dan saling ridho, dan syarat kesempurnaan ada 2, yaitu balik, kufu atau setara. Setara maksudnya adalah setara harta, pendidikan, atau keturunan. Lalu rukun pernikahan. Yang pertama adalah pengantin. Pengantin pria boleh diwakili. Pengantin wanita tidak boleh hadir di tempat akad. Yang selanjutnya wali. Wali yaitu seperti ayah, kakek, atau pamannya. Bisa juga wali hakim dari negara atau wali muhakam dari masyarakat jika wali hakim tidak ada. Yang selanjutnya adalah saksi. Saksi adalah 2 orang laki-laki. Yang keempat, mahar. Besaran mahar merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Selanjutnya ijab qabul. Fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Redaksi ijab qabul sangat fleksibel, bisa panjang, bisa pula singkat, yang penting esensinya. Syarat-syarat saksi. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik, itu sudah dewasa. Jadi saksi itu harus sudah dewasa. Selanjutnya berakal, yang tidak gila. Lalu merdeka atau bukan hamba saya. Lalu laki-laki, harus laki-laki ya. Dan selanjutnya adil dan bukan orang yang fasik. Urutan wali nikah. Yang pertama adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki saya, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki saya atau keponakan. Selanjutnya paman. Selanjutnya anak dari paman atau sepupu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lalu saya akan mereview sedikit tentang materi pada hari ini tentang pernikahan, yaitu pernikahan itu ada memiliki beberapa hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah dan makruh. Selanjutnya adalah pernikahan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi kita disegerakan untuk menikah. Tahapan-tahapan pernikahan juga ada ta'aruf, istikharah, konsultasi.
Hanya macam-macam pernikahan tadi ada 3. Yang pertama adalah nikah resmi, nikah mut'ah, dan nikah siri. Mungkin itu saja. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.